Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah thumma alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa thumma qala aidan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Suami, anak-anak, para menantu hingga ke cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa Pasar beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makan sudah, Isya sudah. Apa lagi? Balik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kita ke sini ini bukan sekedar takziah, tapi lebih daripada itu beribadah. Bentuk ibadahnya menjalankan sunnah Rasul, takziah itu selama 3 malam. Isinya silakan berdoa, yasinan, tahlil, pakai makan-makan, kelak kita uraikan satu persatu. Yang kedua, sesama kita ni silaturahim. Kita mai dak berjudul, ya maluan pula kumpul-kumpul ramian macam ini. Nah, ada judulnya nikah, akikah, musibah. Sedusun ini bahkan dari dusun lain ikut ke sini. Nah, alhamdulillah 3 malam dan ini malam ketiga lancar dan bisa kita laksanakan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menguraikan yang diminta tadi, saya ingin menyampaikan tentang hukum meninggal di rantau. Zaman kini kita banyak ada yang kerja di Malaysia, ada yang pergi ke Kalimantan, ada yang berdalak timah ke Bangka Belitung. Bukan sebulan 2 bulan, kadang-kadang naun di situ. Macam mana kalau dia mati di situ? Nah, menurut 4 mazhab, Maliki yang membolehkan dibawa jenazahnya ke sini. Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak makruh, haram. Jadi dalam hadis Nabi, di mana kita mati, di situ kita dikubur. Sebab kini ni saya beberapa sanak dari utara ni banyak kerja di Malaysia, mati di situ, ngut seminggu baru sampai ke sini.
dan kisaran di atas 35 juta biayanya. Yang dari situ bedalaan sumbangan, yang dari sini ngutang kudai. Sementara kata Rasul, lebih cepat dimakamkan lebih baik. Kalau dia orang baik, mempercepatkan kepada kebaikannya. Kalau dia tidak baik, tetap sunnah dimakamkan secara cepat. Nah, inilah seminggu dari perantau ke sini. Taruhlah matinya misalnya kan di Sulawesi. Dari Sulawesi masuk ke Pulau Jakarta, landak 4 jam. Bedalak pesawat ke sini, kalau orang tahu ada di pesawat itu jenazah, dan tidak orang naik pesawat itu. Makanya harus jenazah itu masuk duluan, atau penumpang masuk duluan, jenazahnya belakangan. Dan mahal ongkosnya tu. Sementara masuk surga pacak dari Pulau Manobai. Nah, maka itu maksud saya, jangan kita memberatkan. Kecuali nyo idak nyaman tanah penguburan di situ, misalnya ribut di situ. Tapi kalau kubur makamnya dimakamkan secara layak di areal pemakaman resmi masyarakat situ, dan juga dipelihara makamnya, tidak masalah dimakamkan di situ. Rasul lahir di Mekah, mati di Madinah, berkubur di Madinah. Itu. Jadi, dan kita misalnya asal dari Jambat Akar, bertunaan di sini. Kalau kalau baca ke Jambat Akar, tak usahlah. Di pasar ngalam, di Pacak, berkubur. Jadi berat ego batak situ. Ya, kalau ada ambulan, tidak kan berhari-harilah nunggu ambulan. Jadi itu. Nah, yang kedua, tentang masalah yang dipertanyakan tadi, yasinan di tempat orang meninggal. Pertama, dalil akal. Dalil akal Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Ngapo Tuhan buat hurufnya 19? Karena 1 dengan 9. Kalau 1 dengan 3, 13 dia. Apa maksudnya? 1 tu angka terkecil, 9 tu angka paling tinggi. 0 Pak Ustaz, 0 tu netral, tidak ada angkonya. Apa maksudnya? Al-Quran tu cocok dibaca orang miskin, cocok dibaca orang kaya, cocok dibaca untuk musibah, cocok untuk dibaca untuk acara riang-riang, enak dibaca untuk santai, boleh dibaca waktu yang sempit. Sejak kapan membaca Yasin terlarang? Itu tidak boleh kita mengatakan bid'ah kecuali ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadisnya yang mengatakan terlarang membaca. Contoh, ibu-ibu kalau datang bulan tidak boleh masuk ke masjid, itu resmi. Real itu. Kalau yang masih datang ke masjid, berdosa dia. Belum pernah kita dengar bahawa Yasin ini jangan dibaca di sini, jangan dibaca di situ, jangan dibaca di sini. Yang tidak boleh itu bawa Al-Quran ke WC, tidak boleh. Itu. Tapi ada di HP Pak Ustaz. Tak pacak kita melepasnya kalau dalam HP itu. Cuman jangan dibaca gitu. Nah, itu dalil dari Bismillah. Yang kedua, itu tahlil Yasinan. Dari mana kita mengatakan dia bid'ah itu? Dibongkar dulu, dibedah dulu. Maka pacak hukumnya pula bid'ah. Itu. Pertama, jangan menganggap karena tidak dikerjakan Rasul langsung berbid'ah. Bab tak pacak bergerak kita kelak. Zaman Rasul tidak ada setum. Alang kena mana aku jadi bumi ayu tu ngunjal kudo atau untung sini. Kau berdirilah balik, aku baru nyampai akak pagi. Ya Rasul kan berkudo naik unta, mana ada mobil, bid'ah lah tu. Yang tidak ada di zaman Rasul kita adukan kini tu. Pisah. Alang kesaro kita nyekulkan anak, tidak boleh di pesantren. Mana ada pesantren zaman Rasul? Kalau kita nak bid'ahkan galau.
Nah, tak usah melebar Pak Ustaz. Kita yasinan tahlil baik. Okey. Apa isi tahlil tu? Isi tahlilan tu satu Al-Quran. Mulai dari Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah. Sejak kapan baca Al-Quran ini terlarang? Belum pernah terdengar orang ngecek jangan baca Quran. Sementara tahlilan itu setengah isinya Al-Quran. Yang kedua isinya salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat dengan nabi. Apa lagi kita? Yang ketiga isi tahlil tu zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir tu la ilaha illallah. Yang keempat isi tahlilan tu doa, Allahumma ij'al wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ujungnya kelak khusus ruh almarhumah Daini binti Ipin. Ya Allah, dengan wasilah bacaan Al-Quran tadi, sampaikan padilah bacaan kami kepada sianu-sianu Nabi, sampai ke ujungnya almarhumah. Sejak kapan berdoa dilarang Allah tantang ud'uni astajib lakum? Nah, maka kalau kita nak ngikuti video singkat di HP ini, memang agak berbahaya. Sebab 4 mazhab tu ada galuh ustaznya. Itu. Jangan kaget kalau kita tengok di YouTube ada laki sebelum ke masjid dia salam dengan bininya. Nah, kata bininya cium tangan. Dia cipika-cipiki. Lanjut ke masjid, Allahu Akbar. Ain doa, kata kita. Lok mana ini? Dia mazhab Maliki. Bagi mazhab Maliki, bersentuhan suami istri tidak batal wudu, kecuali ada nafsu. Aku tidak ada nafsu Pak Ustaz, dengan bini jemung aku bernafsu. Nah, tak merusak yang ini. Amun mazhab Hambali, Hanafi, naknya bernafsu atau tidak bernafsu dengan bininya, bersentuhan tidak batal. Mazhab Syafi'i kita mazhab tak bisa berwuduk lagi. Nak punya model lah, dunia lah terbuka. Tidak bisa kita ngapa model ini ni? Itu. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu mazhab ustaz yang menyampaikan tu mazhab apa itu. Jadi kalau kita membid'ahkan tahlilan, berarti mengharamkan, melarang membaca Al-Quran. Yasin tu Al-Quran. Itu. Sejak kapan tidak boleh baca? Itu. Sedangkan kita diperintahkan membaca Al-Quran. Ayat yang pertama turun tu Iqra. Di rumah orang meninggal yang bid'ah ni Pak Ustaz. Lah, nak di rumah orang meninggal, di rumah orang pesta, nak di rumah orang sunat, nak di rumah orang nak berangkat haji, nak di rumah orang yang baru nak negakkan rumah, silakan. Inilah nak naik misalkan bubungan, doa yasinan dulu, silakan, tidak ada masalah. Ini anak nak berangkat sekolah ke Turki, ke Mesir, ke Madinah, nak diantarkan berdoa dulu, kita yasinan, lajulah. Apa salahnya membaca Al-Quran dengan berkah seperti itu? Ini tentang masalah yang demikian. Lalu tahlil, buku Majmu' Fatawa yang nulis Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, man halala summa ahdasa wabahu illal mayyit yantafa'u bihi. Siapa yang tahlil lalu dikirim kepada mayat sampai kepadanya. Berapa nian buku yang kita baca ketimbang ilmu Ibnu Taimiyah? Berapa nian yang kita tahu hadis ketimbang Ibnu Taimiyah? Itu. Dan ini disadu dari
4 mazhab, berpuluh-puluh mazhab tu, tapi 4 mazhab ini, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, bertahan sampai kini rujukan kita. Nah, kalau dulu tidak banyak nyam, kinilah yang banyak nyam ini sejak dunia lah maju. Ada orang mengatakan bahwa makan-makan di rumah orang meninggal tu haram. Sejak kapan hukum makan nasi ini haram? Lah yang dia makan kan nasi, kue. Lah siapa yang mengatakan makan apa kita kalau dah makan nasi? Ya kerja nak berdalil Pak Ustaz. As'ad bin Ubadah bertemu Rasul, curhat membahas kini. Ya Rasulullah, umi matat. Rasul, makku meninggal. Terus kata, apa tasaddaqan hai ya Rasulullah? Boleh tak aku bersedekah untuk mak aku? Patasaddaq ya As'ad, bersedekahlah ke As'ad. Ayo sedekah tu abdul ya Rasulullah. Apa sedekah yang paling abdul ya Rasulullah? Thaqiyul ma, ngasih air putih. Orang sudah ngaji di tempat kita ya sendal, kita tunjuk air putih. Itu kan yang tidak bermodal, takwa jadi langit, njuk ngejemur. Itu kira-kira. Nah, ini kalau ada modal kita nyembelih kambing, boleh. Macam mana baknya mati Pak Ustaz, nyo motong sapi. Lah sapi-sapinyo dewe. Yang mati baknya nyo berterima kasih orang sedusun. Lajulah. Yang tidak boleh tu bahan yang dibeli tu sampai tutang, itu tidak boleh. Nah makanya kalau tidak sanggup motong kambing, motong ayam. Tidak ada Pak Ustaz, naik ayam kita ikan. Payah Pak Ustaz, badai kini. Lah nangko. Jemu banyak bertikahan kini Pak Ustaz, banyak. Kates atau. Kates tidak membuah lagi ginjir. Kata pai membaliak kita sapu nanggup ke ginjir. Baliaklah. Itu. Jadi boleh, yang tidak boleh itu sampai terhutang untuk hal yang demikian. Maaf, cara kita dusun ini masih cara Nabi. Apa cara Nabi? Dulu zaman Nabi, ada Nabi mengatakan, pergi kamu ke rumah Ja'far. Mohon maaf kalau ada yang mau Ja'far. Keluarganya ada yang meninggal. Coba tengok, kalau tidak ada yang dimakan, masai. Mau tidak ada bahannya, batai. Nah, kita di dusun ni kalau ada yang meninggal, tidak ada ibu-ibu nguntai ke sini ni, bawa beras, bawa kelapa, ada yang bawa ayam, ada yang bawa gulu. Yang dimakannya belum tentu dari beras ahli musibah, bisa jadi beras yang dibawa oleh masyarakat. Masyarakat sini sedekah dapat pahala, dimasak yang masak dapat pahala, dikasih makan dapat pahala. Terakhir sudah dihidangkan di sini, Pak Imam ngomong, kalau ada pahala faidah yang kita makan, minta Allah sampaikan kepada almarhumah, segalanya kita dapat. Yang mana yang salah? Yang mana yang haram itu? Nah, kadang-kadang kita tidak fair. Apa tidak fair? Makan minum haram, ceramah boleh. Selesai ceramah, sisipi amplop. Terima kasih ya. Ya. Aman tak fairnya, maaf. Saya ceramah baik. Itulah, makan tak boleh, amplop boleh. Ini kadang-kadang agak luup kerja ni. Nah itu, jadi tak usah kita mempersulit, mempersempit keadaan. Anak-anak almarhum tidak bersedekah, anak-anak almarhumah tidak bersedekah. Lah ngapa kita larang? Pacak bersedekah jalan lain. Ini tradisi yang baik. Tradisi yang baik model ini kan. Orang datang ke sini jak maghrib, belum makan. Di sinilah dimasai. Amu balik kalau orang kambangan, siapa ke makan 2 termos tu? Itu. Kan mubazir jadinya. Nah ini tradisi yang baik. Lalu ke berikutnya. Kata orang, bid'ah pula, tidak pula boleh sembahyang berjemaah di rumah orang meninggal. Sejak kapan sembahyang berjemaah ni dilarang?
Cuman yang salah tuh kita ngerjokannya agak salah. Misal di sini 7 malam sembahyang berjamaah, sebanyak ini yang sembahyang jamaah. Pas malam ke-8 lali bongkar hilang ke masjid, ada di rumah ada. Nah itu yang tidak boleh gitu. Kebila sembahyang lagi, nunggu jemaah meninggal lagi. Nah ini yang tidak boleh gitu. Tapi kalau sembahyang jemaah boleh, pahalanya tuh. Nah itu yang dimaksudkan seperti itu. Jadi jangan kita, makanya Islam di Indonesia ini damai nian itu. Ngapo? Tidak kita seperti di Mekah itu. Ngap Mekah tuh hukum potong nian, kecuali kalau dimaafkan. Kalau kita tidak terpotong, lembut itu. Nah maka kalau ada hal-hal yang kurang, mohon maaf, ada kisah, wallahu a'lam kisah ini benar apa tidak. Ada satu tempat dulu nih, di tempat itu judi itulah gawe. Nah kiai ini bingung macam mana nak melawan tu beni aku ni seorang. Akhirnya kiai ini ikut berjudi. Nah tiapnya berjudi menang. Lalu datang, cak mana pacak menang terus? Ada bacoannya. Ya ajari kami, ajari baconya. Cuman ini nak diamalkan sudah sembahyang. Bacoannya nih. Lama-lama lah banyak sembahyang, berpikir ya untuk apa sembahyang masih berjudi? Perai dengan sendirinya. Itu cara kiai dulu ngajari itu. Tidak langsungnya tak ini haram. Nang pacak lebar kiai itu diserang orang itu. Jadi kita ini rawan, Pak. Jangan dikira berpahala terus kita begitu. Kita keluar jadi Jumat, ngina ada lanang tua ngisap sepen sambil tu sembayang Jumat Ida. Dalam hati kita ngecek, oi bondong ni awak lah tua, pahala kita sembayang tadi habis. Aman dah datang, ngapo dia dah sembayang wak. Wai aku ni pai bali hidup keruan aku hari ini Jumat lali nian, astagfirullahalazim. Udim wak zuhur, kamu sembahyang tadi aku berzuhur lah di rumah. Pai udim mandi, tidak terkejar lagi Jumat. Aku hidup keruan yang kata masbuk. Kita lah suuzon, kita lah buruk sangko. Kopiah haji, duduk di travel antar kota antar provinsi, saut bulan puasa ngodot. Ai haji kelambet kata kita. Jangan kudai tanya kudai, ngapo dingin dek puasa ni dak puasa. Aku nyampai dak di Jambi, dari Jambi ke Bengkulu boleh dak puasa. Sapar namo, jangan asal tuduh. Kita tidak tahu. Nah, model-model itulah kita galak beribut kini ni. Tidak senang kita kecek perbuatan orang bid'ah. Tidak senang sudah. Pelajari ilmunya. Tapi kalau terkait dengan baca Al-Quran yang bid'ah, saya baru dengar. Cuman kalau baca Quran di tempat-tempat tertentu, ada apa wanita sedang datang bulan haram. Jangankan baca, buka Al-Quran tak boleh. Itu. Kita di WC tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau berwuduk di WC itu, baca doanya harus keluar. Keluar dari WC itu, berwuduk di WC itu boleh. Dulu pernah saya ngomong, dia ngomong orang tidak boleh, mohon maaf dalam maknanya, mandi telanjang di rumah. Karena apa? 40 hari malaikat tidak dekat kita. Dulu kita ni mandi di sungai pakai basahan. Kini kita mandi di kamar mandi. Bahkan kamar tu, di dalam kamar tu ada kamar mandi. Siapa yang hina? Bertembok dan sebagainya. Itu guna basahan ini, supaya orang tidak tengok. Nah kita mandi di kamar mandi kita.
Mandi tak pakai besar 40 hari malaikat tidak nengok. Amo pacak terus kita mandi selanjutnya supaya malaikat maut tidak datang. Tidak ada cerita malaikat silau dengan kita tu. Jadi ini kan kerja tidak berdalil yang mana-mana tu. Tak ada cerita tu. Maka kita ni kerja dalam ini tentang masalah itu. Mohon maaf, bukan saya pintar tentang hukum-hukum itu, tidak. Tapi mayoritas kita dengar dari Ustaz Adi Hidayat, Abdul Somad, putarlah YouTube-nya. Tidak ada terlalang kita yasinan di tempat orang meninggal itu. Kalaupun hadisnya lemah, misalnya membaca Yasin di makam, hadis itu lemah. Lemah tu artinya tidak kuat tu artinya lemah. Itu nah. Tapi ini tidak dilarang untuk membaca Yasinan di kubur, boleh. Kalau yang terlarang betul ada tegas dalil Al-Quran ataupun hadisnya. Itu. Baru-baru ini ada saya diputar orang, macam mana nih Pak Ustaz? Ada YouTube Ustaz menjerangkan perempuan haram hukumnya ke kubur. Haram hukumnya, saya tegas sekali, haram. Rupanya beda mazhab kita ini. Di mazhab Syafi'i, hukum betino keikut ke kubur itu makruh. Makruh itu tidak haram. Kalau dia kuat boleh. Takut dia lemah, maka dihukum makruh. Lebih baik dia di rumah. Tapi tidak haram. Karena mazhab lain dan dia menganut mazhab itu mengatakan haram, dia pakai YouTube, boleh-boleh aja. Dan kita jangan telan galau yang model itu. Nah, maka terkait dengan masalah ada orang yang mengharamkan, membid'ahkan tahlilan di tempat orang meninggal, ya didengarkan baik. Bawa senyum, bawa enjoy. Kelak yasinan tak boleh gaduh itu. Tahlilan tak boleh berendak. Tinggal apa yang tak kita obrolkan di tempat orang meninggal ni. Apa berandai atau tidak ada lagi kerja tu. Nah, ini kita Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu ke berikutnya kita arahkan kepada almarhumah, 61 tahun umurnya. Kalau dia nikah umur 20 tahun, berarti 41 tahun dia berjuang. Dan perjuangan itu tidak main-main. Syahid bagi perempuan itu menjadi istri bagi laki-laki. Kalau kita nak mati syahid, berjuang syahid, mati di medan perang. Perang kemana kita sekarang? Tidak ada lagi pula perang. Nah, maka kedudukan istri itu tidak terhina. Kalau saya katakan bahwa memang itu hadisnya, surgonya di telapak kaki suaminya. Bagi kita lanang, surga kita di telapak kaki mak kita. Pertama, statusnya sebagai istri. Luar biasa istri ini. Man abarra ya Rasulullah ummuka summaman ummuka summaman ummuka summaman abuk. Siapa yang kami hormati ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ibu 3, bapak 1. Ibu-ibu paham? Ibunya 3, bapaknya 1. Ibumu. Ngapo ini? 3 ini dak pacak dikerjakan lanang. Apa yang pertama? Hamil 9 bulan 10 hari, bukan kerja yang mudah, berat. Kadang-kadang ada yang tidak makan nasi, ada yang kelang sebulan masuk ke IGD. Lama kan tak baca lah, apa tenaganya? Jangankan makan, cium nasi dia muntah. Ada yang macam itu. Ada yang kerap-kerup makan beras. Ada yang makan sabun colet. Lajulah. Itu.
Kalau yang mangga muda, yang masam-masam tu hampir rata-rata yang model itu penderitaan ibu. Kita lanang tidak ngerti tentang itu. Kadang-kadang suami pun tidak paham bahawa itu kemauan saat ngidam. 9 bulan 10 hari itu kurang dikit dari setahun. Alangkah menanggungnya ibu. Yang kedua, melahirkan. Kini ada pilihan tu nak normal atau sesar. Kadang-kadang mungkin pacak melahirkan normal. Karena cemas juga, sesar baik, bedet. Itu. Kalau dulu tidak ada pilihannya, nak melahirkan ngedan, tidak nak melahirkan ngedan. Maka itulah tepekik perempuan melahirkan. Ngapa sakit? Kita ni pacak nahin sakit, kata orang kesehatan batas 45 del. Del tu istilah orang kesehatan. Sebatas 45 del, belum netes air mata kita. Perempuan melahirkan tu 57 del tingkat sakitnya, setara dengan 20 tulang dipatahkan sekaligus. Macam mana cara? Lindas dengan pusau, patahnya 20 sekaligus. Sakitnya melahirkan. Maka pertarungannya nyawa. Ada ibu yang mati melahirkan, ada yang serempak anaknya mati, ibunya mati. Ada yang anaknya mati, ibunya sehat. Ada yang banyak ibunya sehat, anaknya sehat. Ada yang kadang-kadang harus 6 kantong, 4 kantong darah yang harus disuplai ke dia. Ya Allah. Itu. Nah, yang ketiga, kenapa ummuka menyusui 2 tahun itu Al-Quran yang memerintahkan. Itu. Ini untuk ibu yang melahirkan, ibu yang nanggung. Nih keluar bin lanang. Mana ada bin ibunya? Junaidi bin Hamzah, Joyon bin Sianu, itu tuh. Tidak ada bin ibunya kecuali Isa binti Maryam. Karena Maryam tidak berlaki atas izin Allah. Maryam kini lain lagi. Ini apa maksudnya berbin kepada bapak? Berbin tanggung jawab bapak setelah dia lahir dari ibu yang terhormat, didik anak ini, tanggung jawab atas anak ini. Bab bisa jadi anak ini bakal jadi musuh kalau tidak salah. Kalau tidak benar mendidik, bisa jadi fitnah kalau salah nih. Yang bagus adalah qurrata ayun. Salah satu pesan dari Kak Sofian tadi mengatakan, ayolah perkara kecil hilangkan, yang besar dikecilkan. Baru sekitar 3 malam yang sudah, saya dipesankan, tolong masalah ini diangkat Pak Ustaz langsung. Ngapo? Wih, berpangkat dikit, anak orang sepupu hubungannya tu, maknya 2 beradik kandung, mulai dari anak tu meninggal sampai ke malam 3 hari, semenit tidak dia subuhi. Sepupu berpangkat kecil. Inilah Fir'aun zaman kini. Seberapa lama kita nyandang pangkat itu? Ada masanya. Habis tu kelak, disitulah kita disisihkan masyarakat. Jangan untuk hal-hal yang demikian. Nah, ini kondisi kita. Maka sama berat tanggung jawab bapak dengan tanggung jawab ibu, tapi lebih berat tanggung jawab ibu. Cuma karena dia berbin kepada bapak, mendidik anak tu tanggung jawab bapak. Kurang pasukan asupan dari ibunya, harus diberikan susu yang berkelas. Macam mana anak ni pacak berbaju, bapaknya cari duit. Macam mana anak ni pacak sekolah tinggi, bapaknya cari duit. Gitu. Ini tugas. Maka itulah muncul namanya keluarga sakinah. Yang berikutnya, kenapa istri berjihad di rumah tangga? Kadang-kadang suaminya belum bangun, nyolah bangun. Kadang-kadang dia nak tidur, anaknya bangun. Kadang-kadang dia belum makan, suaminya sudah makan. Kadang-kadang dia nak makan, anaknya nangkis tinggal.
Nasi yang lah berkuah tadi. Baru nak nyuap, anaknya mising, mana ada lanang. Sini aku ngurusnya. Makanlah kami. Tak ada. Itu. Ajak situ anak mana? Jemut nak makan mising mana? Anak kamu naik. Itu semua dirasakan ibu. Itu. Luar biasa. Apa tidak jihad model itu? Maka ada satu anak muda mengapor kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, rasaku terbalas utang aku dengan mak kau. Dengan mak aku ngapo? Aku merawat mak aku persis cak mak aku merawat aku kecil dulu. Mak aku nangis, aku dulu nangis. Aku bujui, mak aku bujui mak aku. Dulu aku naik gendong, kini aku gendong mak aku. Dulu aku disuap, kini aku suap mak aku. Dulu aku dimandikan, kini aku mandikan mak aku. Dulu mak aku ngasuh, aku kini ngasuh. Ketahu Ibnu Abbas. Kata, ya ngapo? Kau tahu dah, mak kau melihara kau tu sampai besar, sampai kau jadi manusia. Kau melihara mak kau tu sampai mati cuma. Mak kau melihara, mendidik, merawat kau sampai kau besar dan sampai kau jadi jemur. Kau merawat mak kau cuma nunggu sampai dia mati. Tidak sama. Jangan kita pernah ngomong terbalas jasa. Aduh. Macam mana Pak Ustaz nyala mati? Doakan. Itu. Dalilnya jelas. Idza mata ibnu Adam engkau ta'amaluhu minad dunya illa min salas. Salah satunya adalah awaladin soleh wayad ulah. Doa anak yang soleh, doa anak almarhumah, dan doa kita. Ngapo doa anak yang saleh itu tidak dikatakan au baninin solihin? Kalau anak almarhumah tu au baninin solihin, anak almarhumah yang saleh. Ngapa tidak pakai au baninin? Karena ada orang meninggal bujang, ada orang meninggal gadis. Macam mana anaknya berdoa masih bujang? Maka awaladin solihin, anak yang soleh, anak yang meninggal, dan termasuk kita segalanya. Itu doa untuk kepada almarhumah. Lalu kemudian apa yang bisa kita perbuat untuk almarhumah? Fardu kifayah sudah kita laksanakan. Berdoa model ini sudah tertradisi. Habis ni 2 hari ni kelak 7 hari. Habis 7 hari 40. Habis 40 100. Batas itunya kita. Jemur jauh ada nyewu namanya. 1000. Kalau nak mengandalkan itu baik, alangkah kesiannya almarhumah. Kalau batas 7 hari, taruhlah 7 malam ni pul sini. 7 ke 40, 33 hari itu. Apa kosong itu? Jangan. Itulah tugas anak-anak yang 7 ni. Anaknya 4, menantunya 3. 7 anaknya ni. Itulah tugasnya tu. Dari 40 ke 100, 3 bulan itu tu. Kosong dia. Jangan. Itulah tugas anak-anak. Tapi sayang, kita ni kadang-kadang galak ngerjokan sesuatu yang tidak berdalil, bahkan terlarang. Apa itu? Saya sering kecekan. Mengkeramik kuburan hukumnya haram. Ya banyak jemuk. Jangan diikuti. Tidak boleh itu tu. Tanah makam tu tanah desa. Kalau kita keramiki, kita nak nuani tanah tu 1 meter kali 2 tu. Sejak kapan kita beli? Yang apa tidak boleh dikeramik? Sebab tanah ni makin sempit. Kalau lah beratus tahun lahan tu kelak pacak bermakam di situ lagi. Itu. Anak keturunan lah habis pula mungkin. Amulah 200-300 tahun. Nah, dusun masih tetap ada. Kita yang mungkin tidak ada lagi. Tapi cucung piut kita juga tidak hidup. Itu. Kalau berjejer keramik galo, di mana berdalak sekarang? Sementara Perumnas lah sampai ke Sukaraja. Gitu. Lah tidak ada lagi lahan di kota itu. Nah, artinya bahwa jumlah manusia makin banyak. Yang kedua, kalau dulu mungkin ada gunanya nyetak buku Yasin itu. Dibaca orang. Kalau zaman sekarang dikasih Yasin bungkus emas pun malas orang baca. Ngap di HP ni ada 30 juz. Ditaruh orang di masjid, jarang orang buka.
Dia buka HP, beli ni, di mana terduduk, baca HP ni lah. Bukan baca HP, pas kita tengok ini, dia baca Yasin. Ada di HP tu. Asal kita instalkan. Tidak mesti kita nak pakai buku. Jadi maksud saya, nak kita rubah. Almarhumah yang dibutuhkan yang pertama, penyelesaian hutang piutang. Tadi sudah disampaikan. Mungkin tidak sempat berwasiat. Nah, kita yang pernah dipinjami barang, kemudian uang, tidak ikhlas, sampaikan itu. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlasnya, tapi surat Al-Ikhlas. Jadi ikhlas tu tidak nyebut. Kelak berjijalah sambil berdalak remis. Aduh, mak si anu ngutang dengan aku 5.000, cuma aku ikhlas. Dia melah pulang ingat kata itu. Bertemu di pekan, aku teringat almarhumah. Ada dia minjam duit 5.000, ikhlas aku. Bertemu di pesta, mak si anu galak ke pesta lo ini. Aku teringat dulunya minjam duit 5.000, tidak ikhlas tu bayarlah. Mungkin malu nagih gitu. Nah itu. Kalau ikhlas tidak usah bersebut itu tuh. Itu kuncinya ikhlas itu. Mungkin malu nagih 5.000 tu tidak usah malu-malu, ditagih aja. Utang ini di surat Al-Baqarah hampir selembar itu ayat tentang hutang paling panjang. Ayat tentang utang. Tidak bisa main-main. Nafsul mu'min mu'alat katan bidabi hatta yuda. Diri orang mukmin tidak sampai kepada Allah sebelum hutang piutangnya dibayar. Orang sekarang berani nian minjam tapi kuat jugoi dan tidak balik. Jadi kalau kita minjam sekarang, siaplah jadi musuh itu. Akulah diajar kawan. Apa? Aku minjam kudai Pak Ustaz 2 hari lagi aku kembali. Janganlah kasih. Ngapu? Ada 2 hari lagi, ada kini. Begitu sampai 2 hari, seminggu belum, sebulan belum, ditagih. Iya, 4 sebulan aku ni minjam. Ya kata kabar daripada 2 hari. Iya, itu serawu kecil aja. Caca. Itu. Ujung-ujungnya kita yang punya duit malu nagih. Padahal kalau orang nagih utang itu kalau dia sayang dengan kita supaya tidak terbawa nanti urusan ini. Rasul tidak berani. Rasul tolong disolatkan. Rasul tanya, ada utangnya? Tidak, maju Rasul. Datang lagi jenazah, tolong Rasul solatkan. Ada utang? Ada. Mundur Rasul. Kata Abu Bakar, aku Rasulullah penanggung jawab utangnya. Baru Rasul maju. Tidak boleh disolatkan. Rasul tidak nyolatkan itu kira-kira. Nah, apa lagi kelas kalian? Nah, maka diumumkan sebelum disolatkan. Utang piutang almarhumah, ada lakinya, ada anaknya masih hidup, ada menantunya. Kita akan selesaikan. Dan itu tanggung jawab yang masih hidup. Selesaikannya. Itu tentang hutang piutang. Nah, kemaafan kita atas kata-kata perbuatan almarhumah bergantung kepada kita. Tuhan, itu sudah disampaikan. Mohon maaf segala itu. Itu atas almarhumah. Nah, atas anak-anaknya, berpikirlah, kita ini pernah dilahirkan, dirawat dan dibesarkan sampai mak ini. Dia tidak minta tukar jasanya, tidak minta bayar jasanya, tapi minta kita berdoa baik. Seberapa kuat doa ini Pak Ustaz? Fir'aun itu paling dajjal manusia dan mengaku dirinya Tuhan. Gerot nian. Amannya dah gemiang ina kita. Bunuh belah itu. Bunuh di depan itu lah. Aku ini gemiang ina. Sembelih. Sembelih. Iyo. Asa iyo. Itu kira-kira. Jadi itu Fir'aun tu. Saking kejam. Nah, begitu Musa ngajak dia beriman, Musa nak dibunuhnya. Kau ni anak anyut ku pungut, maka kau nak ngajari aku. Aku ni Tuhan kau. Dan tak Musa. Pernah Abdul Somad nanya dengan jemaah, andai kata kita hidup di zaman Firaun, kita ikut Musa, ikut Firaun, ikut Musa, kata kita kini.
Karena waktu itu Fir'aun punya kuasa, punya tentara, punya harta, punya segalanya. Musa tidak punya apa-apa. Makanya dikit nian pasukan Musa tu yang kuat betul-betul beriman, yang tahan mati. Nah, akhirnya dikejar oleh Fir'aun sampai ke pinggir laut. Nak belakang ini Fir'aun lah sampai ini laut. Musa tidak tahu kalau tongkatnya itu bisa membelah laut. Allah kasih tahu, lemparkan tongkatmu ke laut. Dilempar, terbelah. Mungkin tongkat Pak Helmi Hasan dilempar ke laut, hilang tongkat. Terbelah, lari Firaun. Musa sampai ke seberang, Firaun di tengah laut. Nah, laut bertakut. Kedalaman 40 meter nyelam kalau tidak kalau tidak pakai alat, pacak berdarah telinga nih. Kedalaman 40, apalagi laut sampai 1-2 kilo kedalaman itu, tenggelam di situ. Setelah di bawah dasar laut tu, apa kata Firaun? Amantu birabbi Musa wa Harun. Kalau model ini Tuhan, aku beriman kepadamu, Tuhan Musa dengan Tuhan Harun. Melancit Jibril dari atas tu. Ngambil tanah hitam di laut tu, dikokopnya ke mulutnya, penuh disumpahnya ke mulut. Dia bercerita, itu ada hadisnya, bercerita dengan Muhammad tentang itu. Ngapo kau berbuat macam itu Jibril? Aku takut Fir'aun ini berdoa, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Allah kan katakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Tidak adanya milik orang Allah tu dikabulkan. Itu Fir'aun. Nah, kita tidak sejahat itu. Nah, berdoa untuk mak kita, lapangkan kuburnya, kasih dia nikmat, balas amal baiknya telah membesarkan, ganti setiap tetes darahnya melahirkan kita dengan pahala, tukar keringatnya yang mencari nafkah mengasuh kita dengan pahala. Apa segonya kita berdoa model itu untuk mak? Kami di sini nih doanya kalau hari-hari lain tuh dipimpin imam, Pak Ustadz. Ada sipunnya doa imam nih. Apa sipun? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sipun namanya itu. Selesai dia nih. Amat selesai lah, kita dewe lah. Walhamdulillahi rabbil alamin, kata imam. Selesai, kita dewe. Al-Fatihah untuk ba aku Hamzah bin Bahamin, untuk mak aku Sadariyah binti Asik. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Itu khusus untuk mak ba kita. Boleh, silakan. Doa dengan imam kita aminkan. Yang untuk mak ba kita sudah kita sampaikan. Sekedar itu kita tidak anak durhaka kita. Itu dahsyatnya doa. Jangan main-main dengan doa. Bisa doa untuk orang tua itu tidak ada hijabnya. Dan doa orang tua untuk anak. Lalu suami ini tadi, telapak kakinya pintu surga bagi perempuan, maka butuh keridoan suami untuk kelancaran almarhumah di situ. Ini untuk kita. Dan terhadap anak-anak, kita ini tidak pacak hidup di dunia. Durhaka dengan orang tua itu, balasannya di dunia dapat, di akhirat nunggu. Nah, aku tidak melawan Pak Ustadz. Iyalah, tidak melawan. Kata Rasul 24 jam tidak muncul dari mulut ini doa untuk orang tua, anak durhaka. Mak bak aku masih hidup galau Pak Ustadz. Doa ni bukan untuk mak bak yang sudah meninggal, itu doa untuk kedua orang tua. Nah, ini untuk anak-anak yang ditinggalkan. Terakhir, untuk kita segalanya yang hadir di sini. Kita ni bakal mati kalau ni, tinggal nunggu. Al-maut babun, mati itu pintu. Wa kullun nas dahilu, semua manusia masuk ke pintu kematian itu. Kita ni kalau mati itulah pasti. Macam mana cara menghadapi kematian? Yang pertama, kalau orang tu sudah sakaraat maut, berhentikan baca Yasin, jangan lagi baca Al-Quran. Perintah Rasul, lakinu mautikum bil kalimatil la ilaha illallah. Talkinkan dia. Jadi kalau orang sakaraat maut tu tidak boleh diyasinkan lagi. Cukup talkin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, antak mati inilah maka nak berfikir.
Kalau kita lah nak mati, baru nak sembahyang, kebilo ada waktunya lagi. Hidup ini sekedar memanfaatkan kesempatan. Contoh, mulai jayo lah umur 30-an lah jayo. Lah dikeciaka, daftarkanlah haji. Mumpung kamu gi jayo, udah wak. Haji gi mudo nih. Bikin dosa baik loh. Apa haji tua tidak berdosa? Dah ada manusia tidak berdosa. Dalam 40 daftarlah. Gila mau nunggu ini itu. Apa ku dewak? Kita lagi nalak tambahannya. Entang baru daftar umur 50. Tahun ini haji 69 jutanya. Alangkah besar ini. Alangkah besar ini. Empai ni dikecak kata kawan. Cuba kalau misalnya daftar umur 30, mungkinlah lama berangkat. Haji itu bukan besar, tapi subsidinya dikurangi. Ngapunya tinggi? Orang Mekah menetapkan tinggi. Secara logika tidak masuk hak akal. Haji 40 hari itu selama 45 juta tu. Tidak masuk akal. Ngapu? Tanya umrah sekarang. Umrah 10 hari itu di atas 30 juta. Taruhlah 30 juta. 10 hari 30 juta. Haji itu 40 hari. 40 kali 3 120 juta. Mestinya haji itu. Nah sekarang hilang kesempatan itu. Kita ngomong pemerintah naikkan haji, tidak. Subsidinya dikurangi karena di Mekah terus naik. Gitu. Ini kondisinya sekarang. Itu yang haji. Yang sholat, kalau tidak sembahyang maghrib tadi, selesai payit angin. Ya pagi dia ada poster, ada jaminan kita hidup sampai subuh? Tidak ada. Itu. Inilah yang kesempatan yang saya katakan tadi. Hidup ini sekedar kesempatan. Kalau cara hidup, rezeki, masalah beda-beda, itu memang skenario Allah. Tak pacak kita samakan. Itu. Allah sudah beda-beda jalan hidup. Ada orang yang rezekinya banyak, tapi jauh dari keluarga. Kita ni kumpul anak bini, cuma rezeki pas makan tu lah. Ada yang tiap proyek cair, tembus, tapi habis bayar hutang keluarga. Yang kita pas-pasan model itulah, tapi tidak punya hutang. Ada rumah sempit merinci tak anak-anak ni alang kebanyakan anak. Gitu. Ini apa gitu. Tapi ada rumah gedung lantai 2 ning sunyi, bertangis minta anak belum Allah kasih. Beda-beda masalah kita. Ada orang yang karirnya bagus dan keluarganya berantakan. Tapi dengan keluarga akur, tapi karirnya mana payah ni nak naik karir. Nah ini semuanya tidak sama hidup kita ini. Ketidaksamaan hidup ini jangan nengok orang. Alang kelemak beli, alang kelemak beli, alang kelemak beli. Kita tidak tahu macam mana orang menghadapi hidup ini. Kita ada masalah posting di Facebook, yang kawan ngadu ke Allah. Beda. Kita nengok orang postingkan setum baru cacam, nak dipostingnya nangkel. Setum dia, Facebook dia. Nak ngapa kita yang itulah kita galak sesak napas dewek tu. Itu. Kita itu. Ada orang baru rumahnya naik bata, dia siaran langsung. Alhamdulillah guys, sekarang lagi naik bata. Itu. Jemur laudem rumah idak pula nak lah. Nak ngapa kita purit dengan urusan orang? Ini yang kadang-kadang kita susah itu bukan karena orang, kita nyusahkan diri sendiri. Hidup ini sekedar memanfaatkan kesempatan. Dua hal yang menjadi krusial dalam hidupnya. Pertama, solat. Siapa yang tidak mengakui solat itu wajib? Tidak ada. Seluruh kita mengakui solat, tapi ngapa banyak yang meninggalkan solat? Itu perkaranya. Nah, ngapa itu? Karena dari urusan masalah hati itulah. Saya sering katakan, kalau keseimbangan badan tu ukurannya dimakan. Makin banyak makan, makin malas bergerak. Bawaannya nak tidur tu lah, kenyang. Urusan jiwa, urusannya di dosa. Makin banyak maksiat, makin malas solat. Penyebab orang yang tidak solat, satu, dosa itulah.
Berarti orang solat tidak berdosa? Berdosa. Tapi orang malas solat, kalau kita sudah maksiat, malas kita ibadah. Itu kuncinya. Nah, kurang-kurangi dosa, istighfar kepada Allah. Itu. Yang ketiga, yang bikin hati kita kusut, itu ambisi. Nak selalu di atas orang, nak selalu dipandang orang. Kata kita ni baik, kita bercerita kepada orang lain, betul kita baik, tapi orang baik belum tentu nak dengar cerita kita. Orang yang tidak senang dengan kita tidak butuh cerita kita. Biarkanlah orang-orang kita. Nah, maka solat jangan ditinggalkan, sebab awalu yuhasabu min abdi yaumil qiyamah as-solah. Yang pertama diproses kelak solat. Untuk umur 50 tahun ke atas, tidak layak lagi kita solat itu 17 rakaat, tapi 40 rakaat. Andua. Lah banyak situ Pak Ustaz. Itu 17 rakaat yang wajib, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ditambah 12 solat qabliyah, ba'diyah yang muakkad aja. 4 rakaat sebelum zuhur dirubah, bukan 2 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh. Kami sembahyang di rumah Pak Ustaz. Naknya di rumah, nak di masjid, sembahyang sebelum itu sunnah. Itu yang sebelum 4 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh. Yang sudahnya 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Jangan lagi tinggal. Kita lihat tua. Itu baru 17 tambah 12, 29. Yang 11-nya lagi 8 tahajud, 3 witir. Tahajud itu tidak mesti jam 2. Tidur jam maghrib, bangun isya. Habis isya pacak langsung tahajud. Empain dengar. Syarat tahajud tu tidur sebentar. Lah dari maghrib ke isya tidur jerang. Lah malam itu tuh. Kita ni gantinya bukan jam 00 maghrib tadi. Boleh. Tahajud jam 9 boleh. Sekarang subuh tu jam 5 kurang 3 menit. Jam 4 kita dah terbangun. Sejam lagi ke subuh tu. Mandi kita 15 menit, jam 4 lewat seperempat. 30 menit itu. Kalulah sedap sembahyang 11 rakaat tu. Pacak amenda. Ngapo? Kata Tuhan, ngomong malaikat, cek solatnya. Dicek. Iya. Alangkah karut ini. Kata malaikat, karut. Cuki nak solat sunatnya. Banyak nyanyi karut tukar. Ganti. Nya cariak pasangnya solat ni. Begitu solat sunatnya, bungkus solat yang wajib tu. Lu mana kata tu? Iluak nah, antar ke surga. Man kan? Nah sekarang, cuba cek solatnya. Ya karut jadi Tuhan. Cek solat sunat. Ya kosong. Ligat kakak kau. Kemana nak meligatkan lagi? Nah itu, di mana kita nak menyesal kalau itu tu? Itulah gunanya solat kita. Itu bagi kita. Dan bagi yang masih hidup ini, nak ngirim doa, ngirim Fatihah, nak ngirim Yasin tadi, landasannya kotak posnya tu solat. Menidak ada terbuka itu susah. Tu. Mental dia balik ke kita tu lagi. Itu gunanya solat. Itu. Yang kedua sedekah. Ngapo? Segala orang yang mati dalam surat Al-Munafikun ngomong minta hidup jerang. Nah ngapo kata? Nak bersedekah. Apa tasaddaqu aku minasal? Lah mati baru nak bersedekah. Maka hidup ni bersedekahlah. Jangan jedit nion. Hari Jumaat ada kotak amal itu kotak amal. Bukan sesestuam. Awalnya tua maju nolak kata tu. Jadilah kita nak tua. Itu tu kotak amal nak diisi. Bukan sesestuam budak kecil. Itu maju dorong kidokian. Ya salah. Isi itu. Walaupun cuma 2.000 tu mekik tanci tu. Apa kata? Duit 2.000 tu mestinya kita belanja dapat apa 2.000 tu kini? Rokok Surya sebatang kini 2.500. Itu apa dapatnya 2.000 tu? Dapat Ajinomoto 2 bungkus itu tu. Nah itu. Tapi kalau kita sedekahkan, apa kata dia? Kuntu panian wa pasirtu bakian. Dulu aku ini mestinya habis, sekarang aku kekal. Kalau kita belanjakan 2.000 habis dia. Tapi kalau kita sedekahkan dia kekal. Sampai ke akhirat situ batas 2.000. Yang kedua, duit itu berteriak. Kuntu qalilan fasirtu katsiran. Dulu aku ni dikit.
Kini jadi banyak. Ngapo? Balasan bagi bersedekah tu manja abil hasanah falahu asru amsalnya. Siapa yang bersedekah 1 kali, 20 kali lipat balasannya tu. Itu 2000. Cuman jangan luup nian. Ngapa luup nian? Masukkan ke kotak amal itu. Nah, nenggogo. Ya, dia kerja juga. Nunggu kata Junaidi ni. Mana 20 ada? Tidak sekumal itu kerja Tuhan itu. Itu. Tapi macam mana Tuhan ganti? Macam-macam. Ada bentuknya ngasih rokok. Wah, dia udah di gini. Ya aku ni gerot, kata kawan, sempurna buat tua ni. Nah. Ya dia ini, ya. Lupa dengan aku. Aku siapa? Lah aku ni siapa? Ndo anakan ini. Nah, itu balasannya tadi. Dapat kita rokok. Itu balasan. Bisa jadi dengan kita belanja di pasar, dapat kortingan dan sebagainya. Itu cara Tuhan gantikan itu. Yang ketiga, duit itu berteriak. Dulu kamu jago aku. Buka dompet, ada 2000. Buka dompet, ada. Kini aku yang jago kamu. Kita dikubur, duit itu kelak muncul. Kita di Siratul Mustaqim, duit itu makanya orang berkurban itu lancar set begitu. Bukan naik sapi di surga kelak. Alangkah kumal kita. Di dunia ini malas kita naik sapi. Nah, itu. Tapi itu kelak melancarkan kita di situ itu. Itulah yang bisa kita laksanakan. Bapak Ibu, sejam dari penyampaian ini. Kasihan kalau ada yang nak balik ke Bengkulu mungkin kan. Mohon maaf. Sebatas itu yang dapat saya sampaikan. Dan apa yang dari awal kita bicarakan itu tadi, yang saya sarikan dari berbagai ustadz-ustadz yang cukup terkenal. Nah, memang ini di mana-mana baik. Yang tidak senang itu ngomongkan bid'ah model itu tuh. Tapi hati-hati kita ngomong bid'ah. Yang bid'ah itu ada dalilnya yang melarang itu. Kalau tidak ada dalil melarang, jangan asal bid'ah.